Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita membahas tentang berbagai macam dan jenis dari ayun, kemudian macam dari ayun yang selanjutnya adalah ayun at-ta'ajjubiyah. Di dalam bahasa Arab kita kenal gaya ta'ajub yang menggunakan dua bentuk wazan, yaitu yang berupa wazan ma af'alahu dan wazan af'il bihi. Kedua wazan ini seringkali digunakan sebagai makna ta'ajub. Seperti ketika kita mengatakan ma ahsanas samaa. Ma ahsanas samaa, alangkah bagusnya langit itu. Kemudian contoh yang af'il bihi seperti lafaz ahsin bisamai. Ini juga memiliki makna yang sama, yaitu alangkah bagusnya langit itu. Di dalam bahasa Arab terkadang pula digunakan bentuk yang lain, yaitu menggunakan bentuk ayun at-ta'ajjubiyah. Penjelasan tentang sigot ta'ajub yang menggunakan dua wazan ini, yaitu ma af'aluhu dan af'il bihi, dapat kita lihat pada pembahasan terdahulu. Silakan untuk dipelajari kembali. Fokus kita pada saat ini adalah penggunaan sigot ta'ajub atau penggunaan gaya bahasa yang mengandung makna ta'ajub dengan menggunakan ayun at-ta'ajjubiyah. Ciri-ciri dan ketentuan dari ayun at-ta'ajjubiyah itu adalah yang pertama, ayun ini haruslah menunjukkan makna ta'ajub, mengandung makna kekaguman atau keheranan. Kemudian yang kedua, setelahnya ayun ini diikutin oleh kalimat yang menunjukkan makna kekaguman. Jadi kalimat ini nanti kedudukannya sebagai mudhof ilaih dari ayun at-ta'ajjubiyah ini. Kemudian yang ketiga, ayun at-ta'ajjubiyah beserta mudhof ilaihnya ini nantinya boleh berada di dalam susunan jumlah ismiyah atau boleh berada di dalam susunan jumlah fi'liyah. Dan yang keempat adalah bentuk daripada ayun ini haruslah selalu dalam keadaan mudhof. Jadi ayun harus mengandung makna ta'ajub, harus mengandung makna kekaguman atau keheranan. Manakala ayun tersebut tidak mengandung makna tersebut, maka ayun ini bukanlah ayun at-ta'ajjubiyah. Kemudian bentuk daripada ayun itu selalu dalam keadaan mudhof dan diiringin dengan mudhof ilaihnya, di mana mudhof ilaih ini adalah berupa kalimat yang menjelaskan tentang apa yang dikaguminya. Kemudian susunan ayun itu boleh berada di dalam susunan jumlah ismiyah dan boleh pula berada di dalam susunan jumlah fi'liyah. Kita ambil contoh seperti lafaz ayu rajulin hadza. Ayu rajulin hadza, adapun betapa hebatnya orang laki-laki ini, hadza ialah ini. Betapa hebatnya laki-laki ini. Di sini lafaz ayun mengandung makna ta'ajub dan bentuknya selalu mudhof kepada kalimat isim yang kedudukannya sebagai mudhof ilaih, di mana kalimat isim ini memiliki makna apa yang dikaguminya. Dan dalam susunan ini ayun berada di dalam susunan jumlah ismiyah. Selanjutnya adalah kedudukan i'rab dari ayun at-ta'ajjubiyah di dalam susunan kalimat. Yang pertama, ada kalanya ayun ini berkedudukan sebagai maf'ul bih, sehingga ayun nantinya akan dibaca nasab. Contohnya seperti unzur ayya manzarin hadza. Unzur, hendaklah melihat siapa engkau, ayya manzarin, kepada betapa indahnya pemandangan ini. Di sini lafaz ayya manzarin mengandung makna ta'ajub, di mana kedudukannya sebagai maf'ul bih dari lafaz unzur. Sementara hadza ini nanti kedudukannya sebagai na'at dari lafaz ayya manzarin. Lihatlah betapa indahnya pemandangan ini. Kemudian yang selanjutnya, ada kalanya ayu itu dirofakkan karena berkedudukan sebagai mubtada.
Contohnya seperti lafaz ayyu ni'matin hadhihi. Ayyu ni'matin, adapun betapa besar nikmatnya. Hadza, ialah ini. Betapa besar nikmat ini. Di sini ayu dibaca rofa karena berkedudukan sebagai mubtada. Kemudian ada kalanya ayun ini berkedudukan sebagai muta'ajjab bihi, yaitu sebagai lafaz yang dikagumin. Kita lihat pada contoh unzur ayya manzorin. Manzorin ini adalah sebagai muta'ajjab bih, yaitu kalimat yang mengandung makna sesuatu yang dikagumin. Begitu juga dengan lafaz ayyu ni'matin. Nikmatin ini adalah sebagai muta'ajjab bih. Dan kedudukan yang ketiga ini, posisi daripada ayun at-ta'ajubiyah berkedudukan sebagai muta'ajjab bih. Hal ini manakala ayun berada di dalam susunan kalimat di mana kalimat fiilnya dibuang. Contohnya seperti lafaz ayya rojulin, ro'aita. Ayya rojulin, betapa hebatnya orang laki-laki. Ro'aita, yang melihat siapa kamu. Betapa hebatnya laki-laki yang kau lihat. Di sini terdapat kalimat fiil yang dibuang, yang takdirannya adalah a'jabu min ayyi rajulin ro'aita. Aku kagum min ayyi rajulin, kepada orang laki-laki ro'aita, yang melihat siapa engkau. Jadi posisi dari lafaz ayya rajulin ini bukanlah merupakan maf'ul bih dari lafaz ro'aita, namun merupakan muta'ajjab bih, yaitu lafaz yang mengandung makna sesuatu yang dikagumin dari kalimat fiil yang dibuang. Aku kagum. Kagum kepada apa? Min ayyi rajulin, terhadap orang laki-laki yang hebat. Ro'aita, yang engkau lihat. Ini adalah penjelasan tentang ayun at-ta'ajubiyah. Kemudian macam dari ayun selanjutnya adalah ayun al-kamaliyah. Penjelasan tentang ayun al-kamaliyah itu sedikit telah kita singgung di dalam pembahasan ayun al-istifhamiyah. Namun dalam kali ini kita akan bahas tentang ayun al-kamaliyah tidak hanya ketika dia mengandung makna istifham, namun di sini penjelasan secara umum. Ayun al-kamaliyah ini adalah merupakan kalimat isim yang menunjukkan makna tingkatan kesempurnaan. Baik kesempurnaan tersebut dalam kebaikan maupun dalam keburukan. Ketentuannya adalah ayun ini bentuknya harus selalu dimudhofkan. Kemudian yang kedua, bentuknya harus selalu sama dengan man'utnya atau mausufnya dalam segi jenisnya, yaitu dalam segi mudzakkar ataupun muannasnya. Jadi kedudukan i'rab dari ayun al-kamaliyah itu nantinya akan menjadi na'at atau menjadi sifat. Kita ambil contoh seperti lafaz Khalidun alimun. Ayyu alimin. Khalidun, adapun Khalid, alimun ialah orang yang alim. Ayyu alimin, yang benar-benar alim. Khalid adalah seorang alim yang luar biasa alimnya. Atau contoh yang lain, Fatimah imro'atun. Ayatu imro'atin. Fatimah, adapun Fatimah, imro'atun ialah seorang perempuan, ayatu imro'atin, yang sempurna sifat keperempuanannya. Kita perhatikan dua contoh ini. Ayun di dalam kedua susunan ini adalah merupakan ayun al-kamaliyah, di mana maknanya adalah mengandung makna tingkatan kesempurnaan.
bentuknya selalu dimudhofkan dan dia kedudukannya sebagai naat bagi lafadz yang terletak sebelumnya. Dengan ketentuan ayun ini bentuknya harus sama dengan man'utnya, di mana man'utnya di sini berbentuk mudzakkar, maka bentuk daripada ayun pun haruslah berbentuk mudzakkar. Untuk contoh yang kedua, bentuk daripada ayun ini dibentuk mu'annas karena memang man'utnya berbentuk mu'annas. Jadi maknanya adalah mengandung makna kesempurnaan. Khalidun alimun ayyu alimin. Khalid itu adalah orang yang alim, yang benar-benar luar biasa kealimannya. Fatimah imro'atun ayyatu imro'atin. Fatimah adalah seorang perempuan yang benar-benar sempurna sifat keperempuanannya. Selanjutnya ada kalanya ayun al-kamaliyah itu berkedudukan sebagai hal. Hal itu terjadi manakala lafadz yang terletak sebelum ayun al-kamaliyah ini berupa isim ma'rifat. Jadi di sini bisa berkedudukan sebagai naat dari man'ut yang terletak sebelumnya atau berkedudukan sebagai hal manakala sebelumnya berupa isim ma'rifat. Kita ambil contoh seperti lafadz marortu bi Khalidin ayya mudarrisin. Marortu lewat siapa saya, bi Khalidin bertemu dengan Khalid, ayya mudarrisin padahal sebagai guru yang sempurna. Aku lewat bertemu dengan Khalid padahal sebagai guru yang sempurna. Di sini ayah kedudukannya sebagai hal dari lafadz Khalid karena Khalid ini berupa isim ma'rifat. Jadi manakala sebelumnya berupa isim nakiroh, maka kedudukan daripada lafadz ayun itu sebagai naat. Namun manakala sebelumnya berupa isim ma'rifat, maka kedudukan ayun adalah sebagai hal. Namun tetap ketentuannya sama, yaitu harus selalu dimudhofkan, dan yang kedua bentuknya harus sama dengan kalimat yang terletak sebelumnya dalam segi jenisnya, yaitu dalam hal mudzakkar ataupun muannasnya. Demikianlah penjelasan dari berbagai macam dan jenis dari ayun. Selanjutnya silakan dipelajari dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.